Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan, kita juga masih bersama dengan Dr. Handrawan. Dok, masih bersama kami? Oke. Ya, Dok, dalam buku ini Anda menyatakan bahwa kita perlu juga berkaca kepada Korea Selatan dalam penanganan COVID-19. Apa yang Anda lihat di sana? Ya, jadi barangkali Korea Selatan juga belajar dari Wuhan, belajar juga dari negara lain bahwa kegagalan memutuskan rantai penularan COVID-19 itu karena masyarakat sedang berdisiplin, masyarakat masih tetap tidak patuh, sehingga mereka ada di tempat dan mereka beresiko lebih tinggi untuk tertular. Jadi sekali lagi sebetulnya kebijakan tahun atau PSBB sekarang ini itu kan tujuannya memutuskan rantai penularan supaya masyarakat satu pun tidak sampai tertular. Nah, yang terjadi sekarang kita melihat di Indonesia, di kita itu PSBB baru hari di Jakarta, di kota lain itu kepatuhan masih belum penuh. Artinya kemungkinan masyarakat satu dua tertular itu masih besar. Dan masyarakat perlu memahami sekali bahwa satu saja dari masyarakat tertular di belakang yang satu ini ada beratus-ratus orang yang terdampak. Nah, itulah makanya kita lihat bahwa masyarakat yang paham bahwa kalau dia sampai tertular itu di belakang dia ada ratusan orang yang terdampak oleh. Jadi bukan berbicara dia sendiri atau satu orang di depan dia, tapi ada ratusan orang juga. Dan ini beban bagi kita. Saya kira itu. Ya. Jadi perlu dilakukan tes secara masif, cepat, agar kita langsung bisa mendeteksi siapa-siapa saja yang sudah positif dan langsung bisa ditangani ya, Dok ya. Kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan, Dok, untuk terkait dengan COVID-19 ini. Yang pertama adalah pertanyaan dari @Iskandar Samuel, kami akan tampilkan di layar. Dia mengatakan mau tanya apakah benar jika seorang terinfeksi COVID-19 kelopak matanya beda dan kulitnya ada bercak seperti alergi. Gimana, Dok? Ya, jadi penyakit COVID-19 ini sekarang dijuluki sebagai penyakit seribu wajah. Jadi tidak selalu yang spesifik seperti flu, flu yang terkait dengan sesak napas itu yang spesifik pada COVID-19. Tapi dia bisa manifestasi juga seperti radang. Dia bisa manifestasi juga seperti kena campak, ya, terpilih. Yang tadi dikatakan seperti alergi. Mungkin itu kalau pada masa sekarang kita percaya. Jadi apapun manifestasi yang muncul, apalagi warna merah, itu kita harus langsung asosiasi kemungkinan besar memang ini suspek, ini kecurigaan besar COVID-19. Mungkin, tapi harus ada pemeriksaan lebih lanjut begitu ya, Dok ya? Persis. Jadi mereka yang sudah dicurigai suspek, kita langsung periksa. Ya, jadi saya lupa katakan di Korea Selatan itu langsung PCR, tapi pemeriksaan tidak ada tes lagi. Tapi PCR untuk langsung menemukan virus. Jadi PCR ini yang dihapus, tenggorok dan hidung itu lebih pas. Iya. Jadi jangan langsung melakukan diagnosis sendiri, tapi tentunya kita harus kalau diperlukan memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut, kemudian PCR untuk menegakkan diagnosis. Yang kedua, pertanyaan dari @Anton Learning. Apakah virus COVID-19 bisa menular lewat gigitan nyamuk? Sebab virus tersebut kan masuk ke dalam sel darah juga. Terima kasih dan mohon jawabannya. Silakan, Dok. Tidak, ya. Jadi setiap virus itu punya pintu masuk sendiri-sendiri. Jadi kalau COVID-19 itu pintu saluran pernafasan. Dia tidak bisa masuk melalui darah. Jadi kalau virus demam berdarah harus ke darah dan dia tidak bisa masuk melalui saluran pernafasan. Jadi setiap virus spesifik itu masuk. Ya.
Ya, itu tadi yang juga sudah kita bahas ya di segmen sebelumnya, Dok ya. Lalu Ya. pertanyaan berikutnya, Bernadette Fretas, selamat pagi Kak, apakah virus COVID-19 ditularkan secara droplet atau airborne? Kalau secara droplet, mengapa ada penyemprotan disinfektan di jalan-jalan, mobil, kendaraan, dan udara terbuka? Terima kasih. Silakan, Iya. Dok. Jadi awalnya dulu itu penularan COVID-19 itu droplet. Droplet ini paling jauh sampai 2 meter. Ya. Artinya ketika berbicara itu virusnya itu tersembur sekitar 1,5 meter. Ya. Kalau dia mungkin 2 meter. Kalau dia sedikit bisa sampai lebih dari 2 meter. Tapi belakangan itu dengan fotografi teknik tinggi Jepang itu ternyata droplet ini menyembur menjadi droplet yang lebih halus, yang disebut micro droplet. Ukurannya kecil sekali, halus. Dan semburan ini bisa sampai sejauh lebih dari 6. Nah, kalau dilihat seperti itu, karena dia ringan micro droplet, dia terbangan di udara. Yang sebelumnya tidak diperkirakan seperti itu. Karena bertebaran di udara, jadi dia menyerupai airborne, seperti penularan virus yang lain. Nah, makanya sekarang harus lebih waspada karena probability orang bisa tersebar itu lebih besar dengan sifat dan cara yang droplet yang kita sebut aerosol. Ya. Semoga melalui buku ini juga banyak masyarakat lebih tercerahkan terkait COVID-19 ini. Terakhir, Dok, jadi ketika nanti masyarakat sudah lebih mengerti tentang COVID-19 ini, apa peran yang bisa diambil oleh masyarakat untuk bisa ikut mencegah penyebaran COVID-19 ini? Iya, sebetulnya masalah COVID-19 sekarang ini kepada masalah kesehatan publik. Jadi saya berpikir, kita harus membela 270 juta rakyat yang belum kena. Kalau yang kena cuma hitungan ribuan, 5.000, katakanlah 100.000. Dan mereka sebagian besar kan bersifat self-limiting, sembuh. Ya. Hanya 5% yang pas. Nah yang 270 juta ini yang harus dilindungi supaya mereka tidak kena. Nah untuk itu perlu edukasi. Jadi buku ini juga ingin membantu supaya masyarakat teredukasi. Kalau masyarakat teredukasi, mereka lebih mudah memahami sehingga lebih disiplin dan patuh terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Ya, jadi tentunya kita semua masyarakat juga harus bergandeng tangan melawan pandemi COVID-19 yang sudah di depan mata kita. Terima kasih banyak Dr. Handrawan atas waktunya. Sayang sekali kita terbatas dengan sinyal. Semoga ada kesempatan lain untuk bisa lebih banyak membahas terkait hal ini. Dan selamat untuk ketiga penanya tadi yang sudah kami tampilkan pertanyaannya. Anda akan mendapatkan satu buah buku terbitan dari buku Kompas, Dr. Handrawan Nadesul yang judulnya COVID-19 Bagaimana Agar Tidak Tertular.